udah ada kotoran-kotoran. Artinya bagaimanapun kita untuk membersihkan itu, mengelola itu, saya rasa tidak akan mampu mengembalikan kualitas air yang baik. Yang dikonsumsi masyarakat, kemudian orang mau sholat, beribadah, ngambil wudhu, itu bagaimana nanti? Untuk gubernur copot saja itu di PDAM-nya. Kerjanya apa? Ya saudara, selain dari Forum Masyarakat Peduli Air Sumatera Utara, Joharis Lubis, ternyata juga jaringan masyarakat mandiri Sumatera Utara berpendapat sama soal mutu air yang dikelola dan juga disalurkan ke masyarakat oleh PDAM Tirtanadi Sumatera Utara. Seperti apa pendapat tersebut? Saat ini kami bersama dengan Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara, Fahrul Roji Harap. Apa kabar Bang Fahrul Roji? Alhamdulillah, baik Bang. Ya, Bang Fahrul Roji, pendapat Abang sampaikan kepada kami sama juga seperti yang diutarakan oleh Forum Masyarakat Peduli Air, Bang Joharis Lubis. Benarkah demikian? Ya, pernyataan yang disampaikan senior kita, Bang Joharis Lubis itu sudah tepat. Terkait mutu air PDAM Tirtanadi. Ya, hari ini kita melihat bagaimana mutu air atau kebersihan air lah kita katakan yang disalurkan oleh pihak PDAM Tirtanadi. Kemarin-kemarin kami sempat menelusuri bagaimana aliran air itu sampai pada pengelolaan air. Baik, sebelum kita lanjut terkait dengan penyaluran air tersebut, di rumah Bang Fahrul Roji menggunakan PDAM. Ya, benar. Baik, kualitas PDAM di rumah Bang Fahrul Roji seperti apa? Dia tidak konsisten airnya. Tidak konsisten maksudnya seperti apa? Terkadang dia udah bau, terkadang dia udah kuning. Baik, satu hari ada masyarakat yang menyatakan kepada kami, memberikan informasi air tersebut terkadang hidup dalam satu hari, terkadang mati, terkadang tidak hidup sama sekali, dan terkadang pagi-pagi itu keluar seperti lumpur. Kalau di tempat Bang Fahrul Roji seperti apa? Kalau di tempat kami terkadang nggak hidup dalam satu hari. Ya. Ya, cuman kalau udah keluar kadang bau. Artinya bau itu bau lumpur atau bau apa? Kita nggak ngerti itu bau apa. Yang penting tak layaknya untuk harus dikonsumsi. Warna jernih ya? Warnanya tidak jernih. Tidak jernih, kuning-kuningan gitu. Keruh berarti ya? Iya, jadi kalau itu kita buat untuk konsumsi, untuk diminum, untuk masak nasi, saya rasa penyakit akan bersarang dalam tubuh kita. Baik, artinya setiap hari Bang Fahrul Roji menggunakan itu hanya untuk mandi? Untuk mandi saja, kalau untuk dikonsumsi itu nggak akan bisa. Pakai air apa kalau mengkonsumsi? Ya, aqua lah. Baik, beli kemasan ya? Ya, atau isi ulang? Iya, isi ulang. Baik, tadi Bang Fahrul Roji menyampaikan ada penelusuran yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Mandiri. Iya, kami belakangan ini telah melakukan penelusuran. Artinya aliran sungai yang dikelola PDAM terkhusus di pengelolaan air PDAM Medan Denai, ya. Itu kami sampai menelusuri bahwasanya air yang dikelola itu adalah air yang bekas mandi babi, ternak babi, kotoran-kotoran sangat banyak di situ. Artinya bagaimana ini kinerja dari Dirut PDAM? Apakah dia tidak tahu soal itu atau tutup telinga tak mau mendengarkan apa yang disampaikan orang? Baik, kami juga ke lokasi seperti yang Abang sebutkan. Kami juga sudah menelusuri, ternyata kita masuk itu kalau tidak salah dari Jermal, Bang ya? Benar. Jermal, benar. Sebelum jembatan kita belok sebelah kiri. Iya, benar. Nah, di situ tidak jauh, sekitar 500 mungkin ya, 500 meter. Iya. Memang ada seperti perkampungan kumuh gitu, Bang ya? Iya. Ada ternak babi memang di situ. Nah, yang kita lihat juga selain ada ternak babi, memang airnya keruh. Ya, sangat keruh. Nah, tapi kan air-air ini yang tadi Abang sampaikan, ada kotoran ternak, ada mungkin bekas-bekas limbah rumah tangga, kan gitu. Lalu aliran parit juga ke sungai tersebut. Ini kan airnya dikelola oleh PDAM, ini kan menjadi jernih, Bang ya. Kalau sudah jernih artinya bisa digunakan dong. Kalau menurut Abang seperti apa? Nah, hari ini kalau persoalan jernih atau tidaknya, itulah yang harus lebih diutamakan oleh PDAM Tirtanadi.
Artinya ketika kita melihat di saluran air itu dari Sungai Denai Ya. sampai mengalir itu kepada pengelolaan air di Medan Denai, PDAM Medan Denai, itu bagaimana? Di situ sudah ada kotoran ternak babi, udah ada sampah, udah ada kotoran-kotoran. Artinya bagaimanapun kita untuk membersihkan itu, mengelola itu, saya rasa tidak akan mampu mengembalikan kualitas air yang baik. Baik. Dan mungkin karena sumber airnya tidak bersih itu tadi kemungkinan besar yang menjadi penyebab munculnya bau ketika air itu sudah sampai ke rumah-rumah penduduk, Bang ya. Mungkin saja. Mungkin saja. Tapi pernah Abang deteksi tidak? Kita tidak bicara dini, tapi di rumah Abang sendiri yang Abang alami. Air tersebut kalau dalam analisis Abang, indera penciuman Abang, bau apa yang keluar? Bau apek. Dia keruh airnya, tidak bersih. Ada kotoran tertinggal? Pasti ada. Jadi kalau masyarakat, kita katakan masyarakat Medan Denai sekitarnya lah mengkonsumsi air itu, maka penyakit akan bersarang di tubuh mereka. Tapi kalau di wilayah Bang tidak dari Dene ya. Nah, yang tidak dari wilayah Dene saja bisa seperti bisa itu. seperti itu. Iya. Apalagi yang Abang sampaikan tadi di Dene ada ternak, iya, ada sampah Bang ya. Artinya di RUT PDAM ini kalau kita katakan apa sih kerjanya sampai sejauh ini? Apa menurut Abang? Masa hal yang seperti itu dia pun tidak tahu. Anggotanya ini kan dia pasti punya anggota, jajarannya. Masa tidak diperintahkan untuk mengecek ke lapangan bagaimana? Baik, tapi itu kan kalau tidak salah kami itu KSO ya Bang ya? Iya. Pengelolaan yang seperti yang di Denai. Ini kan sudah sepenuhnya tanggung jawab dari KSO. Apa ada tanggung jawab dari direktur utama lagi? Pasti ada lah. Namanya dia pimpinannya. Artinya kalau dia tidak melakukan pengawasan, jajarannya ini akan hanya duduk santai dan tenang tanpa memperhatikan kualitas air dan yang harus dikonsumsi oleh masyarakat. Artinya kita ini bicara kayak mana kesehatan masyarakat ke depan. Kalaulah masih seperti itu, aliran airnya di tempat mandi babi, segala macam ternak babi, ya bagaimana kesehatan masyarakat ke depan? Baik, itu kesehatan. Medan Denai. Gitu. Baik, itu kan dari sisi kesehatan. Kalau dari sisi agama seperti apa, Bang? Jadi gini, karena saya juga kurang fasih dalam agama, ya kan? Kita bukan ustadz kan begitu. Tapi yang pasti kalau sudah air itu bercampur dengan, mohon maaf, binatang haram, kotoran-kotoran haram, itulah yang nanti yang jadi konsumsi, yang dikonsumsi masyarakat. Kemudian orang mau sholat, beribadah, ngambil wudhu, itu bagaimana nantinya? Tapi ini sudah pernah Abang buka belum cerita ini kepada ustadz, ulama, atau ada seperti lembaga MUI? Kalau FOB? Nah, hari ini sejauh ini belum ada. Tapi nanti kami harapkan MUI juga coba cross check ke lapangan gitu. Bagaimana kepatutan air ini untuk dikonsumsi, bahkan untuk tempat air wudhu gitu. Ya. Karena kan kembali lagi seperti kita katakan, saya rasa ini tidak layak. Bagaimana kita untuk mengatakan kualitas airnya, mutu airnya. Saya sepakat dengan senior kita, Bang Joharis Lubis, bahwasannya mutu airnya itu tidak baik. Ya. Nah, hari ini di RUT ini janganlah hanya acara seremonial belaka saja. Hanya lifestyle belaka saja ke depan. Artinya harus ada kinerja yang nyata dari di RUT PDAM Tirtanadi. Tapi hari ini kita belum melihat itu. Terbukti masih ada yang seperti ini, terkhusus di Medan Denai. Kasihan masyarakatnya. Baik, artinya ini tidak layak udah tetap membayar, tapi yang dikonsumsi kualitasnya tidak baik. Baik, bagaimana artinya itu? Kalau seperti Abang sampaikan, artinya kinerja kan kurang maksimal ya. Kurang maksimal. Apakah ini layak dipertahankan? Adanya PDAM kan kalau kita ketahui banyak sekali sumber-sumber air yang bisa kita dapatkan ya, Bang. Iya.
Dan juga selain PDAM Tirtanadi di Sumut, seperti yang disampaikan oleh Bang Joaris sebelumnya dalam tayangan kita, ternyata ada cabang-cabang di setiap wilayah untuk pengelolaan air. Bahkan PDAM sendiri bekerja sama dengan KSU, artinya layak tidak dipertahankan adanya PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara ini? Kalau seperti ini tetap nggak ada perubahan, kalau bisa dibubarkan saja lah. Dan terkhusus untuk gubernur, copot saja itu di PDAM-nya. Kerjanya apa? Kalau acara-acara seremonial saja, semua orang pun pasti bisa. Ya kan? Tapi masyarakat butuh kerja nyata. Karena itu kebutuhan sehari-hari manusia, makhluk hidup gitu. Kalau seperti itu tidak di cross check, tidak dievaluasi, tidak diperbaiki, maka yang kasihan masyarakatnya. Padahal kebutuhan air itu sangat tinggi Bang ya bagi masyarakat ya. Itu kebutuhan yang sangat tinggi. Karena setiap manusia pasti butuh air untuk bertahan hidup. Begitu. Jadi di rootnya ini sudah pantas dicopot. Baik, kalau dicopot direktur utama, lalu diganti, apakah bakal bisa menjadi solusi? Artinya inilah yang harus dipelajari kalau ada di root yang baru. Harus dievaluasi dari pejabat-pejabat yang sebelumnya. Baik, kira-kira apa solusinya bagi ketika ini dicopot lalu diganti dengan di root yang baru, apa solusi yang ditawarkan dari JMM? Ya, perhatikan itu kualitas air yang mengalir untuk masyarakat. Karena masyarakat sudah bayar. Bayar sudah mengkonsumsinya tapi tidak dengan layak gitu. Ya. Terakhir, Bang Fahru Roji, Abang menyampaikan tadi hampir sama juga pernyataannya dengan yang disampaikan oleh Bang Joaris Lubis sebelumnya, bahwasannya air ini mutunya patut dipertanyakan dan juga khususnya kehalalan seperti yang Abang bilang tadi ya. Apa yang ingin Abang sampaikan kepada masyarakat untuk mengingatkan ini? Jadi kepada masyarakat, kalau bisa cobalah agak lebih berhati-hati melihat keadaan aliran sungai yang dari Sungai Denai yang sampai kepada pengelolaannya itu kita katakan itu banyak sekali kotoran. Jadi kepada masyarakat lebih berhati-hati, lebih bagaimana kita sampaikan ya, lebih untuk mengutamakan kesehatan. Kalau bisa disaring lagi nih, karena kalau tidak disaring lagi bahaya kesehatan. Tapi itu pun sama-sama lah kita untuk mendorong ini agar cepat diperhatikan. Baik itu dari masyarakat Medan Denai, baik itu dari kita kontrol sosial, sama-sama kita mendorong, mengingatkan agar ini menjadi perhatian khusus oleh Dirut PDAM Tirtanadi. Bang Fahru Roji, terima kasih atas waktunya. Kami harapkan juga seperti yang Abang harapkan tadi, masyarakat lebih memperhatikan juga kualitas air yang mereka gunakan, dan kepada PDAM juga agar mutunya diperbaikin lagi Bang Fahru Roji ya. Iya, tapi ini belum berakhir ya. Tapi ini belum berakhir. Tetap ini kita soroti dan ke depan kita akan coba mengadakan diskusi-diskusi ringan dengan masyarakat terkait, masyarakat sekitar, dan pada prinsipnya kita akan terus mengawasi ini. Artinya ini belum berakhir. Baik, nanti kami tunggu Bang Fahru Roji aksi yang akan Abang lakukan beserta teman-teman merhati air di Sumatera Utara. Baik. Pada apanya ini belum berakhir, nanti kita akan kembali cross check minggu depan. Pokoknya setiap minggu kita cross check. Apakah sudah ada perbaikan atau tetap dilakukan pembiaran oleh Dirut PDAM Tirtanadi. Kalau masih ada pembiaran, maka mungkin kita akan turun ke jalan untuk menyampaikan ini kepada gubernur. Artinya pejabat PDAM Tirtanadi terkhusus Dirutnya tidak mampu dalam bekerja. Baik, Bang Fahru Roji, terima kasih atas waktunya untuk program eksklusif. Sehat selalu, Bang Fahru Roji. Sampai jumpa. Siap, Bang. Ya, ini tadi saudara wawancara kita dengan Ketua Jaringan Masyarakat Mandiri Sumatera Utara, Fahru Roji. Harap saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.